Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Febriadi dari kelas 1A reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tema transformasi pendidikan di abad era 21 dengan judul Sejarah Pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901 pada zaman Belanda menduduki Indonesia. Saat itu Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Tujuannya adalah sebagai bentuk upaya dari kebijakan politik etis dan yang mereka terapkan. Sistem yang mereka perkenalkan yaitu tingkatan sebagai berikut: Europees Language School atau sekolah dasar bagi orang Eropa, Hollands Inland School atau HIS atau sekolah dasar bagi pribumi. Yang keempat ada Merwit Gerrit Lager Onderwijs atau MULO atau sekolah menengah pertama. Dan yang terakhir ada Algemene Middelbare School atau AMS atau sekolah menengah atas. Lalu sejak tahun 1930-an, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan: setelah kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1947, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajar Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan mengajar kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal lain yang juga menjadi perhatian panitia ini adalah terkait perancangan pelajaran organisasi, pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Baiklah, kita masuk dengan yang pertama yaitu pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Pada umumnya, Indonesia menerima agama, pengetahuan, dan kebudayaan dari warga tetangga seperti India. Indonesia juga memperkaya dan memberi warna dan corak keindonesiaan pada agama, pengetahuan sehingga menjadi spesifik Indonesia. Boleh dikatakan sejak dahulu pendidikan di Indonesia berdasarkan agama. Terdapat beberapa ciri pendidikan pada periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, antara lain bersifat formal karena proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal. B. Berpusat pada religi yaitu agama Hindu dan Buddha. C. Aristokratis, di mana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan bangsawan. Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana samping. Di samping itu juga ada yang mengutus anak-anaknya untuk pergi belajar ke guru-guru tertentu. D. Pengelolaan pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para biksu untuk agama Buddha. Apabila ditinjau pada peninggalan Raja Mulawarman pada abad 4-5 di Kutai, peninggalan itu berupa sebuah batu tertulis atau yupa dalam tulisan Palawa di dalam bahasa Sanskerta. Ini menunjukkan adanya pengaruh agama Siwa. Demikian juga peninggalan Punawarman di Jawa Barat dalam tulisan Palawa di dalam bahasa Sanskerta. Dari tulisan-tulisan itu dapat diketahui bahwa di Jawa Barat pernah berdiri kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti tersebut didirikan para pendeta dari golongan Brahmana. Pada abad ke-6, berkembanglah di Sumatera sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang kemudian menjadi pusat agama Buddha. Raja-raja Sriwijaya, Wangsa Sailendra dari agama Buddha. 4 buah batu tertulis dikemukakan di Palembang, Jambi, dan Bangka. Semuanya ditulis dalam huruf. Di dalam
agama Buddha. Perniagaan dapat sejalan dengan agama. Sejarah Tiongkok di abad ke-9 atau ke-10 memperlihatkan bahwa biara-biara tempat pendeta agama Buddha menjadi semacam bank. Ada pula yang menjadi tempat pertemuan saudagar-saudagar asing. Dengan demikian, ibu kota menjadi pusat perdagangan dan pusat agama pada saat bersamaan. Sebagai pusat pengajaran Buddha, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok, Ai Xing, yang meninggalkan Kanton pada tahun 6071. Ia tinggal di Cheli Fosse atau Sriwijaya untuk mempelajari ilmu aturan Sanskerta. Ising mengatakan bahwa di negeri Fosse yang dikelilingi oleh benteng ada lebih dari 1000 orang pendeta Buddha yang belajar agama Buddha, seperti halnya yang diajarkan di India atau Madhya Desa. Jika seorang pendeta Cina yang ingin belajar ke India untuk mengerti dan membaca kitab Buddha yang asli di sana, ia sebaiknya belajar dulu setahun 2 tahun di Fosse, baru setelah itu ia pergi ke India. Setelah 6 bulan di Chili Fosse, ia berangkat ke Melayu. 2 bulan kemudian Ising meneruskan perjalanan ke India, tepatnya di Nalanda, dengan melalui Kedah. 10 tahun kemudian, ia belajar di Universitas Nalanda atau India. Ising tinggal di Fosse selama 4 tahun untuk menerjemah kitab Buddha bersama pendeta Buddha yang ternama di Sriwijaya, yaitu Satyakirti, dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Setelah 4 tahun, ia menjalin dan menerjemahkan buku-buku agama Buddha. Pergilah ia ke Kanton untuk menjemput pembantu, lalu ia kembali dengan 4 orang. Hindu dan Buddha. Dan menurut ajaran-ajaran moral, pemakaian istilah empu, kiranya hal itu dapat dinafsirkan bahwa pada waktu itu telah ada pendidikan semacam perguruan tinggi. Empu adalah ahli filsafat. Kerajaan Majapahit menjadi negara besar. Seluruh daerah Nusantara yang menjadi wilayahnya mengalami kemajuan di hampir semua bidang. Bidang pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan sangat diperhatikan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dapat dikemukakan dalam hal-hal berikut. A. Pada waktu Hayam Wuruk sempat mengelilingi wilayahnya, ia berkenan tinggal di asrama tempat para Brahmana dan putra raja mendapat pendidikan. Ilmu pengetahuan dipegang seluruhnya oleh para Brahmana dan para Tepabrata. Disebutkan nama seorang guru, yaitu Pada Paduka, adalah seorang Tapabrata yang suci, susila. Kemudian seorang Srawaka, seorang yang tiada cacat. Ahli ilmu pengetahuan, para guru adalah ahli senam, ahli filsafat dan sastrawan candi-candi. Asrama dan biara merupakan pusat-pusat pendidikan pengetahuan dan peradaban. Di tempat-tempat pendidikan dilengkapi dengan perpustakaan atau sama pustaka. Pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran Islam. Pada permulaan abad ke-16 dan mungkin di abad ke-13, banyak masyarakat yang dahulu memeluk agama Hindu, kemudian memeluk agama Islam. Mungkin sekali agama Islam mereka telah disesuaikan dengan keadaan dan adat istiadat, dan mungkin dengan kebudayaan bangsa Hindu. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai jalan, mulai perdagangan, perikanan, pengobatan, budaya maupun pendidikan. Lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya. Adapun lembaga pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran Islam antara lain pendidikan, masjid, langgar, dan surau.
pendidikan pesantren, dan pendidikan madrasah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.